7 ya, literasi dasar termasuk di sana scientific literacy, kemudian numeric literacy, financial literacy, apa lagi? Yang 7 itu? Digital literacy. Physical literacy ya. Finansial ada di situ, ada culture and ada beberapa ya. Nah, itu sebagai kompetensi-kompetensi untuk keterampilan-keterampilan untuk menghadapi abad 21. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, banyak kompetensi yang dituntut itu sudah dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian dan sudah sebagian besar di antara Bapak Ibu sekalian sudah mendesiminasikan ke tim-tim researcher ya, peserta didik yang melakukan penelitian. Itu sudah tergambar bahwa Bapak Ibu sekalian, kita semua sudah mencoba untuk memberikan bekal yang tepat ya, tepat bagi anak-anak kita untuk bisa memecahkan di masa yang akan datang. Nah, melalui 4 kompetensi yang di tengah itu, ya, mohon berpikir abstrak aja ya, atau di situ ada. Yang tengah itu yang mulai dari critical thinking, ya, creative thinking, kemudian kolaborasi dan komunikasi. Apakah keempat ini ada nggak di dalam rangkaian kegiatan riset Bapak Ibu sekalian? Ada, Prof. Ada? Nah, coba jelaskan sedikit. Sekarang critical thinking, di kegiatan riset mana yang membutuhkan critical thinking? Ketika anak-anak misalnya diajak keluar, Prof, terus dia lihat fenomena misalnya, banyak rumput teki nih, atau misalnya banyak bekas makan pisang, kulit pisang gitu. Kira-kira mau dimanfaatin apa gitu. Ada itu critical thinking ya. Nah, kemudian muncul di situ creative thinkingnya, kreatifnya di mana? Mesti muncul ada ya? Iya. Bagaimana caranya limbah pisang ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, meaningful ya, fruitful, bermanfaat, berdaya guna. Nah, kemudian dilakukanlah rangkaian kegiatan riset. Nah, di situ banyak observasi, kemudian interpretasi dan sebagainya. Nah, pada giliran itu dilakukan tidak sendiri, tapi berkelompok, berkolaborasi ya. Nah, ya ada kolaborasi di situ. Baru muncul pada tahap terakhir itu adalah mengkomunikasikan melalui presentasi oral, kemudian tulisan ya, tulisan dan jurnal. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian sudah punya pengalaman itu kan semuanya. Nah, berapa di antara Bapak Ibu sekalian yang berapa kali publikasi jurnal dengan Bapak Ibu sekalian? Kalau jurnal Pawayan berapa Pak? Yang muda sih baru 7. Wih, luar biasa. 7 ya? 7. Penelitian dengan anak juga? Dengan anaknya. Oke, siapa yang lebih dari 7? Bapak berapa Pak? 15 luar biasa ya. 14 sampai jurnal ini. 15. Ada yang lebih dari 15? Sekitar itu. Oke, saya kira yang lain itu hampir 7 dan hampir 15 ya. Sekitar itu Prof. Iya benar, Prof. Tenanglah, yang paling sedikit nggak akan saya tanya. Ya oke lah. Yang jelas, yang lain kurang sedikit dari 15 ya. Tenang ya. Oh udah ya, baik. ya. Nah ini membangun berapa ya? Belum dari judulnya. Nah ini ya, membangun keterampilan riset dalam pembelajaran dan menyusun rencana pembelajaran beraktivitas riset. Nah, kira-kira melihat judul ini, apa kata kuncinya Bapak sekalian? Kira-kira nih yang ingin kita capai dengan judul ini. Tahapan riset ya, dan pembelajaran ya, dan merencanakan pembelajaran yang menggambarkan aktivitas riset. Apakah bisa pembelajaran yang menggambarkan aktivitas riset? Nah, gitu. Membuat RPP berarti apa ya? Berarti ya, rancangan pembelajaran dengan research based learning gitu ya. Nah, oke ya. Jadi kita nanti akan mengumpulkan pengalaman Bapak sekalian. Coba kita konstruk ya, khususnya di bagian terpenting di RPP itu adalah KBM-nya. Ya, KBM-nya. Di KBM itu ada ini dan itu. Apa coba? Pendahuluan, inti, penutup. Kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Nah, sekarang saya tanya,
kegiatan mana model pembelajaran yang Bapak Ibu sekalian pilih munculnya di inti. Ya, berarti di inti harus tergambar sintak dari RBL. model ya. Modelnya Model. boleh RBL, RBC, RBM, macam-macam ya. Ya, macam-macam kan? Ada jig apa? Jigsaw. Jig sana, jig situ ya. Itu muncul di situ sintaknya, urut-urutannya. Ya, urut-urutannya. Nah, sekarang kita ingin memastikan bahwa di antara urut-urutan sintaknya itu di kegiatan inti itu harus muncul keterampilan-keterampilan research. Aktivitas research, ya. Karena kita yakini bahwa sebagian besar atau seluruh dari aktivitas riset itu akan memenuhi tuntutan keterampilan abad 21 itu. Yang tadi ya, critical thinking, kreatif, kemudian komunikasi, kolaboratif. Dan nanti Bapak sekalian dalam aktivitas riset itu akan menciptakan karakter-karakter yang baik. Ya. Apa contohnya karakter itu sini? Persisten ya. Persisten. Dalam riset anak itu harus ulet mencoba terus. Betul nggak? Ya. Mungkin pengalaman Pak Wayan ya, anak yang tidak ulet ya nggak bisa menghasilkan sesuatu, ya. Jadi harus ulet. Di situ ada persisten, ada curiosity, ya. Ada di situ awareness ya, habit and cultural awareness. Nah, di situ nanti akan muncul. Oke. Next. Nah, next Pak. Nah, jadi penelitian kita akan di sini ya, keterampilan abad 21. Kemarin Pak Ari udah mencoba menyampaikan. Tapi paling tidak sekarang kita akan mencoba menerapkan itu pada alur pembelajaran. Ya, next. Jangan. Jadi, ini juga. Ini aja. Oh, sip ya. Belum diapa-apakan. Jangan dulu. Yang ini aja. Nah. Supaya Mama sih. Nggak bisa next. Aduh. Padahal halaman berikutnya itu adalah teka-teki silang, siapa yang dapat hadiah. Wah, itu yang ditunggu-tunggu. Hadiahnya apa, Prof? Ucapan selamat. Hadiahnya nanti makan malam ya. Ya, macet. Tenang, jadi kesabaran ya, belum Macet. kesabaran karena oh udah ya. Oke. Oh ya, next. Lihat Bapak sekalian, ini ada dua potret ya. Dua gambar, klik, Pak. Nah. Oke, ini sebenarnya di bawah ini ada sumbernya ya. Cuma nggak kelihatan karena tertutup oleh ini. Nggak usah dibuka ya Pak Dimas. Tenang aja. Nah, ini ada dua foto. Perhatikan kedua ilustrasi aktivitas tadi di atas ini ya. Pentingkah mereka melakukan riset, percobaan ya dalam pembelajaran. Terus bagaimana mereka melakukan aktivitas tersebut dan keterampilan apa yang mereka peroleh dari aktivitas itu. Oke, silakan ditulis sebagai Q 1. Q 1.2 jawabannya di bawah. Ya. Cukup 30 menit. 3 menit ya. 3 menit, silakan. 3 pertanyaan ini ditulis untuk Q 1 ya. Q 1 dan 3 menit. Q 1 aja, bukan Q 3 ya. Tapi 3 menit. Q 1-nya 3 menit ya. Q 1 tapi 3 menit, silakan. Bagaimana mereka melakukan aktivitas riset? 12 nanti akan saya sampaikan ya. Siap.
usah banyak-banyak karena Bapak Ibu sekalian nanti kelihatannya baik hati ya. Oke, baik, silakan ada yang coba. Nggak usah banyak-banyak. Pak Bima. Jawab nih Prof. Iyalah jawab. Ada pertanyaan ya. Ketika mereka melakukan riset percobaan dalam pembelajarannya penting. Itu gimana mereka melakukan Bagaimana? aktivitas? Nah, mereka melakukan aktivitas tersebut umumnya kalau praktikum di laboratorium kan dengan pedoman praktikum yang diberikan oleh guru, ya, dengan pembelajaran yang didesain untuk mengarahkan kepada praktik. Ya. Keterampilan apa yang mereka peroleh? Nah, sangat banyak keterampilan yang diperoleh dalam praktikum, diantaranya kemampuan bekerja sama, berkolaborasi. Kemudian yang kedua adalah kemampuan berpikir kritis, karena di sana ada pola menganalisa dan juga memprediksikan. Selanjutnya juga kemampuan berkomunikasi, karena hasil dari praktikum itu harus diinterpretasikan dalam data-data untuk dikomunikasikan dengan orang lain, gitu ya. Kemudian juga kemampuan literasi dengan cara membaca dan memperluas wawasan sebelum melakukan praktikum. Nah, kemudian kemampuan bekerja sama. Gitu. Nggak ada slot lain gitu jawabannya sedikit aja. Kalau saya sih melihatnya untuk keterampilannya Prof. Kalau keterampilannya itu kan saya lihat itu dua aktivitas yang berbeda ya. Kalau yang sebelahnya itu sebelah kiri itu kan mereka pakai mikroskop gitu kan. Ya, jadi keterampilan apa nih? mengamati Mengamati, preparasi. Oke, ya. observasi. Apalagi? Menggambar nggak di sini? mengukur Ya, jadi mereka itu biasanya itu mungkin praktikum biologi kali ya, mengamati preparat, awetan, terus nanti mereka gambar kayak gitu. Ya, jadi keterampilan motorik dalam menempatkan preparat, Iya. ya. Kemudian mengobservasi, dan menggambar nggak? Iya. Berarti art ya. Iya apa enggak? Iya. Oke ya. Nah, zaman kini sekarang itu, kalau dulu kita mungkin masih kebagian ya, kalau saya dulu mengamati terus menggambar. Iya, dapat. Kalau ini enggak sekarang, disambungkan ke laptop, langsung difoto Di print ada, screen. Di Print. print nah. mau di zoom bisa, ya. Ini luar biasa. Jadi keterampilan ini sudah digantikan dengan tingkat akurasi, ya, pembacaan dari apa yang diamati. Apakah mau disuruh menggambar anak sekarang zaman begini? Kalau Coba, ibu pilih mana nih, menggambar atau menginterpretasikan dari ini teknologi canggih? kalau di sekolah kami karena mikroskopnya itu masih yang biasa, Manual. Analog. jadi itu nggak digambar sih sebenarnya, tapi difoto. Foto. Jadi Ya. HP-nya itu diletakkan di layar okulernya itu, terus cari posisi terus difoto. Oke, good lah ya. Kalau itu bisa dilakukan juga. Yang penting sudah menggunakan teknologi ya. Nah, apalagi kalau misalnya pakai educam ya, masukkan ke ini kemudian tinggal di print. Nah, tinggal dianalisis lebih mendalam lagi. Asalnya itu bentuk sel darah bla bla itu begini. Sampai situ kan? Iya. Kalau sekarang enggak, membandingkan yang lain beberapa darah, kemudian lihat strukturnya itu di hasil print out atau hasil diproyeksikan ya. Jadi keterampilannya sudah lebih ke depan. Kalau itu bisa dilakukan, kenapa tidak? Ya, karena tuntutan yang masa depan lagi calon-calon dokter tidak ada yang menggambar ya. Tidak menggambar, calon dokter itu di mahasiswa kedokteran tidak menggambar, tapi dia langsung menganalisis dari instrumen lain ya. Instrumen lain. Kasihan kalau dokter menggambarkan, coba laporan ini koas itu dengan gambar-gambar yang jadul itu udah kayak ini ya. Nah, jadi dengan demikian ini. Kemudian di sini ada keterampilan merangkai, ya, merangkai alat, ya. Kemudian di sini keterampilan mengukur. Di sini ada berapa mili ya, berapa mili dan seterusnya. Itu luar biasa. Jadi yakinlah bahwa aktivitas riset seperti ini saja yang sederhana itu peserta didik dilatih, ya, luar biasa. Dilatih keterampilan-keterampilan yang menuntut mereka itu bisa ke depan, ya, mengasah pemikiran. Jadi tidak lagi berpikir ada berapa cc, nggak begitu. Tapi bagaimana kalau preparat ini atau gelas ukur ini ya tabung reaksi laboratorium ini dengan variasi treatment yang berbeda-beda. Jadi lebih jauh lagi ya, asalnya apa yang terjadi jika satu tetes diberikan pada cairan dalam tabung,
Sekarang itu sudah tidak lagi begitu, tapi bagaimana perbandingan ya antara zat yang dicampurkan, ya. Di sini ada yang kimia. Ada Kira-kira apa ya nih ya? Kira-kira apa nih? Halo kimia. Kimia. Bunsen Itu pencampuran itu. Ya, Seperti ada zat menggunakan campuran pipet dan- tertentu ya. Ada Makanya di sini pipet tetes diberikan itu kan tetes, untuk ada mencampurkan. pipet ya. Heeh. Jadi bagaimana cara Cara penggunaan pipet? penggunaan alat kimia Ya. itu. Oke. Nah, nanti jangan salah ya, ada pipet robotik ya, otomatis. Otomatis memberikan tetesan-tetesan pada satu percobaan tertentu ya, yang akurasi volumenya itu sangat tepat gitu ya. Nah, oke, Bapak sekalian. Nah, tadi Bapak sekalian sudah menjawab bahwa keterampilan-keterampilan ini akan berkontribusi terhadap kemampuan anak, berpikir anak ya. Nah, kita ambil kata kunci, ya, kata kunci keterampilan riset ya, menentukan atau dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis anak gitu ya. Ya. Coba bisa diulangi. Kemampuan dalam riset menentukan kemampuan berpikir anak. Coba tulis di Google Scholar ya, silakan. Tulis di Google Scholar, cari kira-kira mana artikel yang paling sesuai dengan kalimat itu. Seandainya Bapak sekalian bisa ditranslate dulu, kemudian tulis ulang di Google Scholar supaya ada artikel-artikel berbahasa asing. tadi Prof. Kemampuan. Sudah ada, coba pilih ya yang paling relevan dengan bidang studi Bapak Ibu sekalian. Boleh, misalnya keterampilan riset menentukan kualitas hasil belajar misalnya, boleh. Atau berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis, boleh. Ya, atau berkontribusi pembentukan keterampilan abad 21. Oke, boleh. Dan dapat di Google Scholar ya, Google Scholar ya. Apanya? Ini di file tadi ya, di MS Word ya. Masih Q1 kan? Ya. Nah, jadi di bawahnya bukan di bawahnya, di Google Scholar dulu ya. Ya. Jadi keterampilan riset menentukan kemampuan berpikir kritis siswa misalnya. Atau Ibu Bapak sekalian translate dulu, kemudian masukkan dengan bahasa asing supaya nanti akan muncul jurnal yang berbahasa asing. Jadi critical thinking. Translate dulu, kemudian masukkan. Oke. Tahunnya 2017 ya. Ya, 2017 sampai 2000, dikit klik 2017. Oke, adakah pilih dari artikel yang ada itu yang paling cocok sesuai dengan mata pelajaran ya? Sudah ada yang dapat sesuai dengan bidang studi pelajaran Bapak Ibu sekalian? Kimia. Saya paling alas langsung kimia. Ada? Kimia Bu Yuli. Ya? Pengaruh mau besar nih kebanyakan keterampilan. Gimana judulnya? Aplikasi Kita coba ini keterampilan risetnya, coba keterampilan riset keterampilan Nah, riset yang jadi terhadap kunci. hasil Nah, belajar. PBL nanti boleh nanti ya. Tapi di mata pelajaran sama? Ibu? Kalau saya meningkatkan kemampuan literasi dan berpikir kritis siswa dalam pelajaran biologi melalui social biological case based learning. Oh, ya, jadi itu PBL juga sama ya sebetulnya, boleh. Silakan pilih yang paling sesuai dengan Ibu sekalian. Nah, pertama diklik dulu yang tanda kutip duanya. Tanda kutip duanya apa namanya istilahnya? Kutip. Side. AP nya di copy full, kemudian dikopikan masih di Q1 ya, di bawahnya. Lagi satu. Oke, ya, itu. Kemudian
Bapak sekalian kembali ke Google Scholar dan klik, bisa nggak keluar nggak artikelnya, paling tidak abstraknya. Nah itu klik lagi apa, enter ya, kembali ke ini, kemudian keluar nggak abstraknya ya, di videonya. Nah, di dalam abstrak tersebut itu ada pasti keywordnya ya, keywordnya. Terutama di dalam kesimpulan, ya ada bagian kesimpulan. Nah, kira-kira kesimpulan di sana akan terlihat nggak oleh Bapak Ibu sekalian. Abstraknya kira-kira berapa halaman itu, Bu? Dikit ya? 8. Oh, 8 baris. Oh, bukan 8 halaman. Oke, copy simpan di yang tadi ya. Copy kan? Abstraknya copy. Abstrak copy simpan di bagian bawah tadi literaturnya. Oke, nah tadi Bapak Ibu sekalian sudah memutuskan untuk memilih artikel itu, ya. Kemudian abstraknya sudah disimpan. Nah, coba perhatikan abstrak di situ. Kira-kira kesimpulan apa yang dihasilkan dari penelitian itu? Oke, Anda sudah dapat kesimpulannya? Dapat. Nah, ini kopikan aja Pak. Kan? Nanti disimpan di bawah tadi, ya, di bawah identitas artikel. Oke, silakan. Siapa yang nama penulis kemudian kesimpulannya apa? Pak Wayan sudah Pak? Belum. Ya silakan Pak Indra. Ini dari apa ya, nama penulisnya Sivena Ya. dan Muki Haryani tahun 2021, judulnya The Influence of Policy Constructive Critical Creativity Collaborative Learning on Your Own Students Learning Outcome, International Journal of Instruction 2014, sesi 3. Oke, terus kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah the influence of academic capability on the student learning outcome has showed the significant values in cognitive, psychomotor, and affective domain. It was suggested to implement forcing learning model that could influence the student learning outcomes. Jadi berkaitan dengan peningkatan ketiga ranah ya tadi ya, kemudian juga meningkatkan outcome ya, outcome dari hasil pembelajaran ya. Oke, jadi ada nilainya. Itu nanti tentu akan berkaitan dengan instrumen, dengan metode, dengan segala macam. Nah, keterampilan itu nanti akan muncul di bagian metode penelitian. Di situ ada metode penelitian. Mungkin di situ ada nggak? Di situ pemilihan instrumen Pak. Di metode ada nggak? Instrumen yang digunakan, desain penelitiannya, ada ya? Itu analisisnya ya. Analisisnya ada di situ. Berarti nanti ada tes. Nah, jadi keterampilan mengobservasi, menganalisis dokumentasi, kemudian membuat tes. Nah, sekalian. Nah, jadi ketika kita menentukan satu metode dalam penelitian dan riset, ya tinggal kita mempelajari itu, ya, mempelajari itu, kemudian dibandingkan mana yang lebih cocok dengan tema yang ini. Oke, next. Oke, sekalian, nah ini yang kita ceritakan tadi. Jadi ada pertama foundational literacy, ya, ini ada 6, tadi bukan 7. Literasi, kemudian numerasi. Itu literasi yang di atas itu maksudnya literasi membaca ya. Kemudian numerasi, scientific literasi, ICT literasi, financial literasi, dan cultural and civic literacy. Nah, membaca di atas itu berlaku untuk semua mata pelajaran ya. Semua anak-anak itu harus memiliki kemampuan membaca. Jadi membaca ya bahasa Indonesia, ya juga yang lain-lainnya. Numerasi ya. Kemudian yang berikutnya adalah kompetisi ya. Bagaimana peserta didik itu menggunakan menghadapi tantangan yang
bersifat kompleks ya, dengan pendekatan yang kompleks ya. Jadi critical thinking di sana ya, problem solving, kemudian kreativitas, komunikasi dan kolaborasi. Nah, ini keempat-empatnya ini dapat dilatihkan melalui aktivitas riset sekalian ya. Nah, dari aktivitas riset ini itu tentu akan diharapkan ya akan terbentuk karakter ya dari peserta didik ya, di peserta didik. Nih karakter persisten ya, ini dia inisiatif ya, curiosity ya, kemudian adaptabilitas ya, kemudian leadership dan sosial, angkatan awareness ya. Ini. Oke, next Pak. Oke, nah di sini Bapak sekalian kita ingin melihat bagaimana pembelajaran kita perlu bergeser dari kecenderungan hanya konten saja kepada riset ya, dengan menggunakan metode riset. Kemudian dari aktivitas peserta didik yang pasif menuju ke yang aktif. Nah, dari tiga kuadran ini, Bapak sekalian, tentu saja kita ingin berada peserta didik itu ada di kuadran yang ini ya, riset base ya. Siswa melakukan kegiatan penelitian otentik ya, yang berkontribusi pada wawasan yang baru itu di lapangan, wawasan baru di masa akan datang ya, wawasan baru sesuai dengan tingkatnya. Nah, di sini sehingga di kuadran ini tingkat keaktifan peserta didik itu tinggi, juga metode risetnya ya, aktivitas risetnya juga tinggi. Ini kuadran inilah yang ditengarai diyakini bahwa dia akan dapat dijadikan sebagai bekal untuk menghadapi persoalan-persoalan masa yang akan datang. Ya, jadi dimulailah dari aktivitas riset ini. Nah, baik di Kemendikbud Riset maupun di Kemenag atau di dinas yang lain ya, di kementerian yang lain, namanya riset itu harus berkontribusi. Ya, jadi peserta didik itu didorong ya untuk memiliki keterampilan. Oke, next Pak. Nah, ini lihat ada kedua. Jelaskan apa perbedaan antara mengajar yang menekankan kepada konten ya, dengan riset yang menekankan pada penggunaan metode ya, metode di sini. Q2 ya, jelaskan apa perbedaan. Oke, waktunya 2 menit, silakan Bapak sekalian. Q2 2 menit. Cukup jawabannya 1 kalimat aja lah ya, panjang-panjang. Silakan. Jelaskan apa perbedaan antara mengajar yang menekankan pada konten dengan riset yang menekankan pada metode. Oke, siapa? Kita buat sekalian. Masuk yang panjang ya. Perwakilan Sumatera ada nggak sini? Saya Sumatera Pak. Sumatera mana? Sumatera Selatan Palembang. Oh, Sumatera Selatan Palembang. Iya. Ya. Oke baik, terima kasih atas kesempatannya Prof. Saya izin mencoba menjawab. Sini jelaskan apa perbedaan antara mengajar menggunakan pembelajaran berbasis konten dengan berbasis riset. Pada pembelajaran berbasis konten yang biasa dilakukan oleh guru di sekolah itu biasanya dia akan cenderung mengejar ketuntasan materi gitu. Ibaratnya kalau KD misalnya kalau di kimia, kalau saya misalnya asam basa, dia akan cenderung guru itu menjejalkan materi itu cenderung kepada satu arah, jadi kan gitu kan. Berbeda dengan kalau pembelajaran itu berbasis riset, jadi beranjak kepada student center, jadi siswanya yang akan lebih aktif gitu. Jadi arahnya kepada beda pendekatan yang akan digunakan gitu. Pendekatannya beda, penerapan di kelasnya pun akan berbeda. Jadi kalau inputnya sudah berbeda, pasti output atau hasil belajarnya pun pasti akan berbeda antara kedua metode yang digunakan ini, Prof. Itu pendapat saya. Terima kasih. Oke, good. Ya, ada pendapat lain? Atau lain pendapat? Boleh. Pendapat lain boleh, lain pendapat juga nggak apa-apa. Oke, Bu Rina, silakan Bu Rina. Ya, Bu Rina kan? Kenapa lihat saya? Saya mau panggil Bu Rina. Bisa, Iya, Bu Pak? Rina benar. Iya, Bu Rina. Bu Rina betul? Iya benar, Bu Rina.
Benar Bu? Benar. Betul Pak Padi? Benar. Jadi kalau sama seperti apa yang tadi sudah diutarakan oleh Oh, bedanya kalau sama bedanya. Prof mah bisa aja. Kalau misalnya yang mengajar yang menekankan data dan konten itu memang dilakukan itu bukan apa ya, bukan latih untuk keterampilan yang Anda sudah itu tidak terlatih. Sedangkan kalau misalnya metode mengajar yang dengan riset itu ya selain misalnya dia mendapatkan kontennya atau materi itu bisa juga dari bisa juga keterampilan lain juga bisa didapatkan. Ya, jadi ketika satu kelompok itu melakukan riset atau anak itu melakukan riset, maka untuk memastikan riset itu jalan, dia kan harus mempelajari dulu konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan itu kan. Nah, dengan demikian, maka ketika riset dilakukan, maka konten bisa juga terpelajari. Kalau konten dipelajari, Riset biasanya nggak jalan. bisa gitu. Nah, jadi itu keunggulannya ya, keunggulannya. Jadi di situ, Bos kan. Nah, sebab itu apakah betul ya kemampuan di dalam riset itu dapat menentukan kompetensi peserta didiknya? Iya, dapat Iya. Prof. Tentu. Nah, coba dilihat di Google Scholar ya. Betul. Keterampilan Keterampilan riset riset. dapat menentukan dapat meningkatkan kompetensi peserta didik. Kata kuncinya itu. Boleh ditranslate, boleh bahasa Indonesia. Ya. Mau ditranslate dulu saya boleh ya. Oke. Keterampilan riset dapat menentukan atau dapat meningkatkan kompetensi peserta didik. Nah, gitulah ya. Di situ silakan kimia, fisika, biologi ya, dan meningkatkan kemampuan peserta didik. Dan sudah dapat artikelnya? Oke, itu yang paling ya. Yang paling. Kalau sudah ini langsung di kompetensi terhadap pembeli. Jangan ya, siswa aja. Dan dapat? Oke, Bapak Ibu sekalian sedang memproses mencari data ya. Kemudian tampilan data itu Bapak Ibu sekalian sedang melihat, mengidentifikasi, membandingkan, kemudian menganalisis dan memutuskan untuk dipilih itu sebagai artikel. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian sekarang sebenarnya sedang melakukan aktivitas riset ya. Bagian dari aktivitas riset yaitu mensourcing, memilih sumber ya, artikel yang dapat dijadikan sebagai perbandingan. Oke? Di copy, diklik tanda ininya, tanda dua coraknya itu, tanda bacaan, dua tanda bacanya, diklik, kemudian kalau udah oke, di copy ya, ininya diklik, ini udah dapat ini. Bukan oleh kita untuk memberikan bekal keterampilan itu betul berkontribusi, ya. Nah, kita tidak lagi melihat dari menurut teori gitu ya, enggak. Tapi memang ini hasil dari kajian-kajian ya. Apalagi misalnya kita ungkap kajian dari jurnal Q1. Jurnal yang lain ya. Nah, caranya gimana? Itu kita bisa lihat dari dengan cara yang paling jadul lah, misalnya dengan